Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini mendengarkan replik dan juga duplik dari pemohon dan juga termohon. Lalu seberapa besar peluang permohonan Peggy Setiawan dikabulkan oleh majelis hakim? Kita akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan pakar hukum pidana. Ada Mas Ferry Firmansyah yang sudah bergabung. Selamat malam Pak Ferry, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat malam Bang Reinhardt. Baik. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Heri, jadi kalau Anda melihat sidang replik dan juga duplik pada hari ini ya, kita tahu bahwa pihak termohon mengaku ada 3 alat bukti, tapi kemudian dari pihak pemohon merasa bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Jabar, ini tidak begitu kuat, bahkan disebut melantur begitu ya. Apa yang Anda lihat dari proses sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini dan bagaimana kemudian majelis hakim harus bersikap atas sikap dari masing-masing kedua belah pihak? Iya, pada dasarnya apa yang disampaikan ini hal yang biasa ya, Bang Reinhardt ya. Saya juga praktisi juga, saya kadang juga diminta ahli. Jadi saya paham betul ini adalah cara untuk kemudian mengcounter pemikiran lawan dan juga kemudian mendowngrade lah apa yang sudah dilakukan oleh pihak lawan. Ini hal yang biasa dan itu memang masih dibenarkan dalam ranah hukum acara pidana. Nah, cuma nanti kita mungkin lebih memperhatikan bahasa, kalaupun digunakan dalam bahasa yang formal itu seperti apa gitu ya. Walaupun sama-sama panas, sama-sama pengen menunjukkan bahwa dialah sesungguhnya yang paling benar, tapi tetap harus ada adab dan aturan yang diperhatikan. Nah, dalam konteks bantah-membantah tadi, sebenarnya kalau kita mau fokus saja pada pra-peradilan yang sifatnya formil, hanya membatasi konteks itu, maka memang apa yang dilakukan tim Divkum tadi itu bisa kita perdebatkan lah di ranah hukum acara ya, boleh nggak masuk ke materi pokok perkara. Tapi memang rasa-rasanya sulit gitu ya kalau tidak menyentuh kepada kebenaran material ketika kita bicara tentang penetapan tersangka dalam objek pra-peradilan hari ini. Kalau dia hanya bicara tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, mungkin tidak menyentuh langsung ke pokok perkaranya, walaupun itu jumlahnya sedikit nggak soal. Tapi ketika bicara tentang penetapan tersangka, maka ini lebih fokus lagi kepada minimum 2 alat bukti yang diajukan. Maka ini akan diuji kembali di pra-peradilan ini. Maka hakim yang nanti akan bisa menilai apakah alat bukti yang menurut keyakinan dari teman-teman penyidik itu adalah sudah memenuhi secara kuantitas dan secara kualitas, itu sudah tepat atau belum gitu ya. Nah, ini akan menjadi kewenangan hakim dalam menilai hal tersebut. Apalagi yang disoal di awal permohonan pra-peradilan ini kan, ini adalah error in persona. Bahwa ini bukan Peggy Setiawan inilah yang kemudian harusnya jadi tersangka dalam perkara ini. Ya. Dibuka di opsi ada Peggy Setiawan yang lain, apakah sudah diperiksa atau belum. Maka yang akan kita lihat adalah apakah prosedur yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Jabar yang terakhir tadi disampaikan adalah sudah dilakukan gelar perkara. Sebelum mencapai gelar perkara itu apa yang dilakukan dalam jarak 8 tahun tadi. Sehingga mereka yakin dan percaya bahwa inilah yang orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam perkara Eki dan Vina ini. Ya, ini yang kemudian menurut saya perlu jadi perhatian kita semua. Tentunya hakim akan tidak hanya menilai dalil, Mas Reinhardt, bahwa apa yang disampaikan itu dalilnya boleh aja 1000, boleh 2000 kalau mampu ya. Tapi bukan itu yang akan dinilai, bukan banyak-banyakan dalil. Tapi apakah dalil itu berkesesuaian dengan alat bukti atau tidak? Apakah kemudian itu faktual secara fakta hukum ada atau tidak? Nah, walaupun sekali lagi hakim mereka yang bersidang pada hari ini memang tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat 8 tahun yang silam kan, maka dia mencoba untuk merekonstruksi. Kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat argumentasi hukum mereka masing-masing. Saya rasa itu, Mas Reinhardt. Baik, jadi dari kedua belah pihak harus menyertakan bukti yang kuat sebetulnya ya, Mas Heri, untuk membuktikan argumentasi atau dalilnya masing-masing. Yang jadi perdebatan juga kan, apakah kemudian Peggy yang sekarang ditangkap ini pelaku dan ada di lokasi atau tidak begitu. Kalau dari tim kuasa hukum Peggy mengatakan kliennya sedang ada di Bandung. Ini berbeda dengan disampaikan oleh pihak dari Polda Jabar. Pembuktiannya harus seperti apa menurut Anda yang bisa menjadi bukti yang kuat bahwa memang Peggy ini pelaku atau tidak? Ya, tentunya bukti yang absolut ya, yang mutlak, yang tidak dapat dibantah. Maka tidak diberikan kesempatan 0,0 sekian persen pun untuk disalahkan. Maka bisa saja pendekatannya lewat tes DNA kah, gitu ya.
bercak darah yang ada pada saat itu, pada saat kejadian perkara yang ada di korban atau di tubuhnya si pelaku, karena pelaku kan lebih dari satu orang kan. Ya. Kemudian juga ada sidik jari tidak ketika barang bukti untuk melakukan kejahatan itu katakanlah Mas Reinhardt, itu misalnya dipukul, mohon maaf, menggunakan balok kayu. Nah, itu ditemukan nggak di sekitar tempat kejadian perkara, dijadikan barang bukti atau tidak? Kemudian keterangan mereka yang berada di TKP pada saat itu bisa saja berbeda ya, pecah suaranya. Ada yang mungkin mengatakan Peggy lah yang pelakunya, ada pada saat malam kejadian, ada yang tidak. Maka ini butuh dikonfirmasi. Walaupun sepakat mereka semua menyatakan Peggy misalnya pelakunya, itu pun perlu dikonfirmasi ulang. Karena bisa saja kan ini ada disengaja untuk kemudian melempar kesalahan pada orang lain. Jadi kita kalau bicara pada netralitas, Mas Reinhardt, tentunya kita akan menggali kebenaran material itu secara sungguh-sungguh. Maka dibutuhkan effort, karena bisa bicara tentang kasus ini kan ada rentang waktu yang luar biasa. Tenggat waktunya sampai 8 tahun. Ya. Maka kemungkinan ada barang bukti yang sudah hilang atau dihilangkan. Ya, hilang atau dihilangkan dua hal dalam perspektif hukum yang berbeda. Belum lagi keterangan saksi yang tidak utuh ini, yang tidak satu. Wah, ini yang perlu digali lebih jauh. Kita masih mengingat kasusnya Sambo setahun yang lalu kan, itu ada pertentangan antar saksi, bahkan jumlah saksi pada saat itu yang menyatakan berkebalikan dengan pernyataan Eliezer itu lebih besar, lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Eliezer itu sendiri. Tapi kemudian hakim mencoba menggali sampai kemudian didatangi tempat kejadian perkaranya, melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat betulkah apa yang diargumentasikan itu kalau dilogikakan, kalau kita melihat secara langsung mana yang lebih tepat, begitu kan? Nah, mungkin juga hal ini bisa saja nanti kemudian dilakukan ketika pengambilan keputusan pra-peradilan, karena bagaimanapun pintu masuk penetapan tersangka ini adalah hal yang paling urgent dalam sistem peradilan pidana. Mas Reinhardt. Kita mendengar ya bahwa pihak Polda Jabar memiliki 3 alat bukti, tapi sejauh ini kita belum tahu apa kemudian alat-alat bukti yang dimaksud. Ini penting atau tidak sebetulnya, mengingat atensi publik cukup besar ya, Mas Heri, untuk kemudian pihak termohon ini membuka begitu apa saja bukti-bukti yang dimiliki kalau memang benar mereka tidak salah tangkap. Ada 3 barang bukti tadi itu. Menurut Anda itu perlukah atau memang tidak perlu dilakukan? Itu urgently required, Mas Reinhardt, bahwa benar sekali ya, saya sepakat dengan pertanyaan ini bahwa sifat terbuka, sikap terbuka yang bukan defensif begitu ya, seakan-akan serang, itu menurut saya malah menunjukkan profesionalitas dalam penanganan perkara ini. Itu kan yang kemarin dipersoalkan. Kalau kita mau kerucutkan, persoalannya adalah keprofesionalannya tadi. Nah, dengan kata lain berarti tidak ada konflik of interest. Ya sebenarnya ini bukan perang antara penyidik kepolisian versus Peggy Setiawan dan kawan-kawan melalui kuasa hukumnya, tidak. Ini bagaimana kemudian kita menggali keadilan substantif dalam perkara ini. Tidak hanya keadilan proseduralnya saja, karena keadilan proseduralnya sudah terjadi, bahkan sudah ada putusan kan. Kalaulah putusan yang kemarin dipakai, maka bisa saja Peggy Setiawan ini dengan mudah kita akan nilai ya ancaman hukumannya bisa maksimal. Tapi kan bukan itu, kita masih menerka-nerka, kita masih coba melihat mana yang sebenarnya benar. Apakah si Peggy ini bagian dari yang tadi atau tidak? Maka perlu konfirmasi. Saya rasa peradilan ini perlu dilakukan konfirmasi saksi yang menyatakan bahwa si Peggy Setiawan ini adalah pelaku pada saat malam kejadian. Nah, ini membuat kita semakin terbuka. Jadi penyidikan yang awalnya sifatnya sangat tertutup, seakan-akan dibatasi ruang geraknya, kadang alasannya adalah demi kepentingan penyidikan lebih lanjut, kami masih perlu untuk mendalami dan lain sebagainya. Nah, ini tidak ada saatnya lagi untuk mengatakan hal itu. Disinilah harusnya lebih terbuka, kemudian menyampaikan dengan fakta hukum yang ada, yang dimiliki oleh teman-teman penyidik. Bahkan kalaulah memang ini tidak melanggar dan diperbolehkan menurut saya, penyidik di tahun 2016 mungkin saja kan harusnya menjelaskan hal itu, sehingga ini terang benderang di publik, sehingga harapan publik terhadap institusi Polri yang baru saja 1 Juli kemarin berulang tahun ke-78 semakin tinggi kepercayaannya. Saya rasa itu tidak sulit untuk dilakukan ya, dan tidak melanggar ketentuan apapun dalam peraturan perundangan yang berlaku. Oke. Jadi sebaiknya kemudian Polri ya, Polda Jabar ini perlu ya, Mas Heri, untuk membuka secara transparan begitu bukti-bukti apa yang kemudian dimiliki, kalau kemudian juga memang meyakini bahwa Peggy yang sekarang ini adalah Peggy yang dimaksud sebagai seorang pelaku. Terakhir, kalau dari perspektif Anda, ini akan menjadi sulitkah atau
lebih mudah bagi Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini untuk terlepas dari dugaan ataupun sebagai status tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Melihat dari jalannya kasus ini sampai dengan hari ini, Mas Heri. Ya, begini, yang baru kita ingatkan ini adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Peggy Setiawan yang saat ini masih adalah warga negara Indonesia. Dia dilindungi oleh konstitusi untuk melakukan upaya hukum pra-peradilan. Jadi jangan ada anggapan, jangan ada perspektif dari siapapun, bahkan dari penyidik yang diajukan pra-peradilan mengatakan nih seakan-akan mohon maaf Mas Renhat, lu ngerjain gua nih. Ya. Nanti akan ada hal yang akan dipersulit ke depan. Saya rasa teman-teman di Divkum Polda Jabar juga sudah sangat paham. Ini kan bukan pra-peradilan mungkin baru pertama kali dihadapi seumur hidup oleh mereka. Jadi mereka sudah sangat tahu batasan profesionalitas tadi, dan ini membuat kita juga jadi pembelajaran hukum ya, bahwa penetapan tersangka itu tidak berarti sudah kiamat bagi seseorang. Tapi ini masih ada proses lanjutan yang harus dibuktikan, dan mereka masih punya peluang, punya kans untuk menyatakan yang sebaliknya. Saya rasa itu Mas Renhat pesan moral yang baik untuk kita sebarkan gitu ya dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Ya, kita akan cermati lagi nanti ya Mas Heri bagaimana sampai dengan putusan hakim terhadap pra-peradilan ini. Terima kasih waktunya Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, sudah bergabung di Sindo Prime pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum.